Iya, banyak pesawat, banyak kan kota. Tapi kalau dilihat ini mata ini enggak, itu kan hutan. Saya banyak melihat lampu-lampu yang ada di atas itu. Sedangkan pada siang hari itu hanya terlihat seperti hutan. Sudah sering banyak orang sini, ada orang sini sampai masuk di situ. Nggak ada pulang-pulang lagi. Cuma ceritanya aja mau pulang tapi ya sudah nggak bisa. Kisah dari orang-orang tetangga desa kita kan biasanya dia sering bilang kalau Saranjana itu misteri. Terkadang ada melihat sesuatu, mendengar sesuatu, kadang mendengar suara mobil kalau lewat itu. Nama Saranjana mungkin tidak begitu familiar bagi sebagian orang Indonesia. Namun, bagi masyarakat Kalimantan Selatan, khususnya Kabupaten Kota Baru, nama Saranjana menjadi legenda yang terus-menerus dibicarakan dari generasi ke generasi. Cerita Saranjana yang berkembang dari mulut ke mulut, tak luput dari balutan mistis dan klinik. Karena mereka menyebutnya sebagai kota gaib dalam balutan desain modern. Untuk mengetahui fakta kota gaib Saranjana, kami mencoba menelusuri Bukit Saranjana yang terletak di kawasan desa Oka-Oka, Kecamatan Pulau Laut, Kepulauan. Sebelum masuk ke kawasan Saranjana, kami harus meminta izin pada sang juru kunci dan memohon agar ia berkenan memandu. Saat kru kami mencoba mengabadikan Bukit Saranjana dengan drone, entah sebuah kebetulan atau tidak, tiba-tiba drone tidak dapat naik dengan sempurna. Seolah-olah terhalang sebuah bangunan. Berkali-kali dicoba, namun tetap saja gagal terbang. Menurut sang juru kunci Puabella, kamera drone seringkali mengalami gagal terbang, walaupun tidak ada indikator yang menunjukkan adanya halangan. Terkecuali bagi Puabella, ketika masuk ke kota gaib Saranjana, ada pantangan yaitu tidak boleh makan dan minum. Karena bisa jadi
tidak akan pulang selamanya ke alam nyata. Secara gamblang, Puabela menceritakan bagaimana kota Saranjana dengan peradabannya yang modern. Kapal besar lah ya, banyak. Mana kecamatan kota, bangunan belum masuk di kabupaten. Kalau masuk di kabupaten banyak bangunan buat tingkat-tingkat. Sebuah senjata mandau berlafal Saranjana menjadi senjata pusaka yang dimiliki Puabela yang memudahkannya keluar masuk Saranjana. Mandau ini tersimpan rapi di rumahnya. Merupakan pemberian pamannya yang kini telah tinggal dan tetap menetap di Saranjana. Kita tentang pisau didapat Puabela mengaku sangat menikmati hidup di dua alam yang berbeda. Menurutnya, makhluk-makhluk penghuni kota Saranjana sama saja dengan yang berada di alam nyata. Jika niat kita baik, maka mereka juga akan baik kepada kita. Rasa penasaran kami semakin memuncak. Tidak cukup dengan seorang Puabela. Kami sempatkan datang lagi ke kawasan Saranjana. Dan kali ini ditemani Nenek Sania. 80 tahun yang juga memiliki kemampuan supranatural. Berbeda dengan Puabela, untuk berkomunikasi dan berkelana ke alam Saranjana, Nenek Saniah menyiapkan dupa dan kretek. Nenek Saniah adalah salah seorang juru kunci perempuan asal desa Oka-Oka. Nak di sini nak, di sini nak. Kami dikejutkan dengan suara tangisan cukup keras. Sini nak, sini. Mana apinya tadi? Ini. Salah seorang kru dirasuki putri yang berasal dari alam Saranjana gaib. Kita murah. 1 tahun sudah lah. Minta apa? Minta apa nak? Enggak ada. Nenek Saniah kaget karena seorang putri yang merupakan makhluk dari kota gaib Saranjana masuk ke dalam raga perempuan teman kami ini. Kenapa?
awas. Oke dah. Nenek Saniah mulai berkomunikasi dengan makhluk Saranjana. Pian mencari apa ke sini? Kami ingin mengetahui bahwa masyarakat di Saranjana itu berikutnya berdampingan dengan masyarakat di Oka-Oka, Lala, dan mereka baik-baik. Pian kada macam-macam lah. Ada niatan jelek. Salam hormat. Ulung lain nenek ini. Oke, maaf. Mohon maaf, Pian. Siapa? Ulung pak ini penghuni kota Alangkai Saranjana. Jangan sembarangan masuk lah. Kita pulun permisi. Jadi padahal orang-orang masuk ke ke daerah sini. Nah, kamu ini menyampaikan satu pesan ini, kalau ada yang masuk ke daerah Saranjana itu ada ada usapan macam-macam, bawa apalah. Kami mohon maaf sebelumnya kalau misalnya kami ada apa bang, asalkan yang enggak ada macam-macam lah sini. Insya Allah. Pintu di arah barat daya. Barat daya. Barat daya. Itu. Sebelah mana nek? Sana ya? Jembatannya di sebelah barat, sebelah timur, yang satunya jembatannya. Ada dua jenis kah hajarnya? Ada yang gantung sama yang... Ya, gantung semua. Oh, gantung semua? Nggih. Kalau gedungnya tinggi-tinggi? Iya. Gedungnya tinggi-tinggi? Iya, gedungnya tinggi. Ada berapa banyak? Banyak gedungnya? Ya banyak. Ini desanya? Dalam sejarah, nama Saranjana memang sebuah fakta. Saranjana sempat tercatat dalam sebuah peta sejak zaman pemerintahan Belanda. Namun dalam peta terbaru, sejak kemerdekaan Indonesia, nama Saranjana sudah tidak ada lagi. Entah karena berubah nama atau perubahan status administratif di kala itu. Nah, dari sejarahnya Saranjana sebenarnya itu ada pada masa lalu. Jadi bukan kota gaib, bukan juga bahwa dalam posisinya Saranjana itu antara fakta dan mitos, tapi Saranjana itu memang benar-benar ada di masa lalu. Nah, pembuktiannya kami lihat dari beberapa sumber-sumber yang ada. Nah, bukti pertama yang dapat kami sampaikan bahwa Saranjana itu ada di dalam peta Solomon Muller di tahun 1845, yang mana pada peta itu menulis tentang adanya Tanjung Saranjana. Walaupun memang di situ tidak ada menuliskan secara detail apakah Saranjana itu memang sebuah kota pada saat itu, apakah Saranjana itu hanya sebuah kampung atau hanya sebuah tanjung yang ada di selatan Borneo. Nah, setelah peta tahun 1845 cukup banyak, hampir puluhan peta yang mencatat tentang Saranjana yang berada di sisi selatan Borneo. Termasuk peta di tahun 1860 itu menuliskan tentang Saranjana itu menjadi nama sebuah kampung. Jadi kami cukup meyakini bahwa memang tempat itu pernah ada. Nah, kemudian keberadaan Saranjana juga dicatat dalam sebuah kamus statistik pada masa Hindia Belanda itu yang diterbit sekitar tahun 1865-an, yang dibuat oleh Peter Johannes Pet. Itu menuliskan tentang Saranjana yang berada pada sisi selatan Borneo. Dia jelas sekali menulis itu, walaupun memang juga tidak menuliskan secara detail. Nah, kemudian peta-peta yang lain sampai peta yang diterbitkan langsung oleh pemerintah Belanda itu di tahun 1913 menuliskan tentang Tanjung Saranjana.
Walaupun mungkin memang pelapalannya di sini beda-beda ya. Ada peta yang menuliskan lapalnya itu Seranjana, ada Saranjana. Tapi kalau bagi kami itu merujuk ke satu tempat yang namanya Saranjana. Nah kemudian peta-peta yang terbit berikutnya itu terdapat perubahan. Jadi 100 tahun peta itu ada, jadi mulai diterbitkan tahun 1845. Kemudian pada tahun 1945 itu peta itu tidak lagi menuliskan nama tempat itu sebagai Saranjana, tetapi Desa Oka-Oka. Nah, apakah penyebabnya? Apakah karena persoalan pendataan yang tidak detail, ataupun juga memang apakah Saranjana sudah tidak ada lagi waktu itu? Kami masih meneliti secara lebih mendalam. Nah, kemudian banyak yang menganggap pada saat ini bahwa Saranjana itu hanya sebuah kota gaib yang memang tidak ada dalam sejarah. Tetapi kami menemukan bahwa Saranjana sebenarnya ada dalam sejarah. Kalau kita bandingkan dengan mitos-mitos kota yang lain, misalnya Wentira, kemudian Padang 12, itu mereka hanya sebuah mitos semata. Tapi Saranjana ini yang berbeda adalah dia pernah ada di dalam sejarah, dalam catatan sejarah. Itu yang bagi saya sebuah poin penting yang kalau bagi saya itu menjadi sebuah nilai lebih dari keberadaan Saranjana. Apakah itu sebuah mitos, apakah memang itu juga sebuah fakta. Pandangan lain, Saranjana adalah wilayah kekuasaan suku Dayak yang bermukim di Pulau Laut. Suku Dayak Samihim, subetnis suku Dayak yang mendiami wilayah timur laut Kalimantan Selatan. Saranjana berbentuk ethnic state dari suku Dayak Samihim. Kepala suku pertama bernama Samburanjana. Nama Samburanjana adalah sebuah pengaruh dari agama Hindu yang kemudian lebih dikenal sebagai Saranjana. Kalau bagi saya, Saranjana itu adalah sebuah mitos mentifek, mitos yang dipelihara oleh masyarakat yang memang sudah turun-temurun sudah beratus-ratus tahun. Kami beranggapan dari beberapa hipotesa yang kami susun tentang Saranjana bahwa sebenarnya Saranjana itu adalah sebuah kota impian. Mengambil dari beberapa referensi dari beberapa peneliti, misalnya beberapa peneliti di luar negeri yang meneliti tentang Atlantis, mereka menganggap Atlantis itu hanya sebuah cita-cita Plato. Jadi kami beranggapan sama bahwa Saranjana itu sebenarnya ada sebuah cita-cita negeri yang baik, indah, yang diimpikan oleh pada waktu itu oleh keturunan bangsawan Banjar. Karena pada abad ke-16 sampai abad ke-17 itu adalah seorang keturunan Kesultanan Banjar yang bernama Pangeran Purabaya itu pernah berkuasa di sana. Memberontak ke Kesultanan Banjar, berhasil ditumpas, tetapi di situ dia meninggalkan sebuah cita-cita untuk membangun sebuah negeri yang bagus, yang indah itu, yang kami katakan, kami duga itu adalah Saranjana. Nah, mitos-mitos tentang negeri impian yang indah itulah yang ada sampai sekarang. Dan yang namanya mentifek, yang namanya sebuah mitos itu selalu terpelihara sepanjang masyarakat itu ada. Saranjana memang menyimpan misteri yang tak terpecahkan. Namun di balik semua itu, Saranjana menyimpan fakta lain yang menarik. Bukit Saranjana ditumbuhi dengan pepohonan liar. Bebatuan tersebar, bak permadani yang sangat memanjakan mata. Deburan ombak sesekali menyapu bibir pantai Saranjana, menjanjikan ketenangan jiwa saat raga ini penat. Pantai yang berbatasan langsung dengan Selat Makassar. Aksesnya dekat dengan permukiman warga, sehingga sangat mudah dijangkau. Ombak besar tampak dari kejauhan, namun menyisakan riak kecil saat mencapai bibir pantai. Membuat pantai ini cukup aman
untuk dikunjungi. Untuk Saranjana sebenarnya memang tidak perlu ditakuti, Pak. Tidak perlu ditakuti. Masalahnya kalau saya lihat, kalau saya pribadi melihat di Gunung Saranjana ini sangat berpotensi untuk dijadikan wisata dan banyak dikunjungi oleh orang-orang di luar dari, baik itu dari mancanegara sudah ada yang masuk. Bahkan apalagi yang untuk kita di Indonesia banyak sekali sudah masuk yang masuk ke situ. Harapan kami sebagai warga masyarakat yang ada di sekitar Saranjana ini supaya akses jalan menuju di Gunung Saranjana ini bisa diperbaiki. Jadi orang-orang yang mau berkunjung ke Saranjana itu mudah. Sungguh, mitos tentang Saranjana telah mengalihkan perhatian orang tentang potensi yang dimilikinya. Tapi, tak perlu menyalahkan mitos yang berkembang. Hanya saja jika kita melihat fakta yang sebenarnya, tidak sedikit pun sesuatu yang menakutkan secara kasat mata. Bagi warga, yang terpenting adalah Saranjana dan lautnya telah memberikan rezeki untuk kelangsungan hidup anak dan keluarga mereka.